Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji sinarang syukur panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu mana urang tiasa dipasihan nikmat iman Islam sareng tiasa rimung silaturahmi di ieu patang-patang. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini besar kecilnya menjadi amal yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dalam termasuk kategori 3 amal jariah yang tidak akan putus sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya keluarga besar dan panitia. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan sharing ya, selayang pandang mengenai profil siapa sih Kanjeng Prabu, siapa sih Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat, yang tadi ulasan-ulasannya sudah disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh di depan, dan mungkin saya akan coba memperlihatkan secara visual juga. Nah, kita di sini berada di Keraton Selagangga itu yang dulunya merupakan rumah pribadi dari Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat. Karaton itu berasal dari kata karatuan. Ratu di sini bukan berarti gender, istri atau pamangkin ataupun laki-laki perempuan, tapi ratu dalam bahasa di Galuh itu adalah seorang pemimpin. Nah, di sini Raden Adipati Arya Kusuma-Diningrat, beliau seorang bupati Galuh. Dulu kabupatennya Kabupaten Galuh. Jadi lebih pasnya kita kalau tadi menjalankan Ciamis jadi Galuh, mengembalikan nama Ciamis jadi Galuh. Jadi bukan mengganti. Nah itu. Nah dulu memang seperti ini, Bupati Galuh Ciamis Arya Kusuma-Diningrat itu sebentar. Ini mengenai teritorial zaman dulu. Kenapa sih Ciamis identiknya dengan Galuh? Karena di Kabupaten Ciamis ini merupakan titik sentralnya pusat kerajaan Galuh. Ini berbicara tentang kerajaan. Di mana saja di wilayah timur kita kenal dengan Karangkamulyan. Nah itu fasenya adalah fase tahun 1612, masanya Wati Kendayun. Kemudian kita geser ke utara. Di utara kita kenal ada Astana Gede Kawali. Nah itu masih kerajaan Galuh, terutama yang dinamakan dengan Sunda Galuh sebelum dipindah ke wilayah Pakuan Pajajaran yang kita kenal sekarang Bogor. Nah jadi nggak ada Pajajaran kalau nggak ada Galuh ya. Itu batas wilayahnya sebelah barat itu Sungai Citarum dan sebelah timur Sungai Cipamali. Ini tertulis dalam naskah kuno, dan salah satu pesannya dalam naskah kuno yang dikenal dengan Amanat Galunggung ada di sini yang bertuliskan Hana Muni Hana Mangke Tan Hana Muni Tan Hana Mangke. Ada sekarang karena ada dahulu, tidak ada dahulu karena tidak ada sekarang. Nah, makna haul di sini merupakan simbol dari simpul untuk menyatukan silaturahmi kekeluargaan kita selaku terakhir dari Galuh itu sendiri. Nah di sini, kemudian lanjut Bapak Operator. Nah ini fotonya Kanjeng Prabu, di sana di kiri kanan di tengah di sini ada juga. Nah Kanjeng Prabu ini beliau adalah pemimpin dari keturunan Galuh yang menjabat menjadi seorang bupati. Awalnya tadi saya menyebutkan ada kerajaan. Kemudian setelah Pajajaran gak ada, Galuh ini masih tetap eksis dalam bentuk kerajaan kecil yang dipimpin oleh Prabu Haur Kuning. Nah, Prabu Haur Kuning itu adalah embrio dari bupati-bupati Galuh selanjutnya, di antaranya Kusuma-Diningrat. Nah, beliau ini lahir lanjut. Nah, Kanjeng Prabu ini lahir pada tahun 1800 ya di Imbanagara. Jadi beliau tuh lahirnya di Imbanagara karena dulu ketika masa jabatnya Prabu Haur Kuning, kerajaan kecil dan masih kerajaan Galuh Pangauban,
berpusat di Dharma yang dipindah ke wilayah Gara Tengah atau Nagara Tengah. Yang kita kenal bagiannya sekarang wilayahnya Cimaragas dan Cineam. Nah itu wilayahnya Galuh Gara Tengah. Kemudian dilanjut oleh Sang Hyang Cipta Permana dan fase keadipatian dimulai dari Adipati Panaikan. Nah dari Adipati Panaikan dilanjut oleh Adipati Imbanagara dan dilanjut oleh Raden Adipati Arya Panji Jayanagara atau kita kenal dengan Mas Bongsar atau Raden Yogaswara. Beliaulah yang memindahkan pusat kepemerintahan Galuh dari Gara Tengah ke Barunai. Barunai yang kita kenal sekarang adalah mana? Yaitu Imbanagara. Jadi di Imbanagara banyak sekali makam-makam bupati. Dilanjut oleh Raden Adipati Anggapraja, kemudian Raden Adipati Angganaya, kemudian Raden Adipati Sutadinata yang makamnya di Gunung Ardilaya. Keluarga kita diantaranya adalah Nike Ardila. Ardila itu namanya ngambil dari Gunung Ardilaya, salah satu makam bupati yaitu Sutadinata. Kemudian dilanjut oleh anaknya Kusuma Dinata I. Kemudian dilanjut lagi Kusuma Dinata II dan dilanjut Kusuma Dinata III. Nah, Kusuma Dinata III sebelumnya itu ada bupati wali. Dalam arti wali di sini bukan dalam aspek agama, karena ketika itu Kusuma Dinata III masih kecil, yaitu diwalikan oleh bapaknya, yaitu Dalem Jagabaya. Kita kenal dengan wilayahnya Tanjung Manggu. Di situ ada salah satu pesantren juga, ya pesantren Tanjung Manggu. Di sana ada Bupati Galuh yang namanya Dalem Jagabaya, yang istrinya merupakan keturunan Galuh yaitu Raden Ayu Candranagara. Nah kemudian dilanjut oleh Kusuma Dinata III, dan fase setelah Kusuma Dinata III ada 4 Bupati Panyelam. Kemudian setelah 4 Bupati Panyelam, siapa sih 4 Bupati Panyelam itu? 4 Bupati Panyelam itu bupati yang ditugaskan oleh VOC. Dalam arti bukan terah nasab sama zuriahnya dari keturunan bupati-bupati sebelumnya. Nah kemudian dari Bupati Panyelam itu dikembalikan lagi kepada zuriah asli, yaitu akhirnya Tumenggung Wiradikusuma menjadi bupati. Siapa sih Tumenggung Wiradikusuma itu? Tumenggung Wiradikusuma itu adalah kakeknya Kanjeng Prabu, kemudian bapaknya dari Raden Adipati Adikusuma, yang melanjutkan setelah Wiradikusuma yaitu Adikusuma, yang makamnya ada di wilayah Gunung Galuh Sindang Trasa, yang di sampingnya ada seorang ulama besar penyebar Toriko Sataria yang kita kenal dengan Kiai Bagus Sataria. Nah di situ Adikusuma punya anak yaitu Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat yang kita kenal dengan Kanjeng Prabu. Dan kemudian dilanjutkan kebupatian itu oleh anaknya yaitu Raden Adipati Arya Kusuma Sugiarto. Makamnya di dekat SMA 1 Ciamis. Dari situlah fase Kabupaten Galuh berubah dari Galuh menjadi Ciamis, dan dipimpinnya dimulai dari Raden Tumenggung Sastrawinata. Nah kemudian next. Nah profilnya seperti ini. Sebetulnya ini ada tipe ya, kesalahan dalam pengetikan. Pada tahun 1814 beliau lahir di Banagara. Ya, 1814. Kemudian 1828 khususnya di bulan Januari beliau menjadi juru tulis Regen Galuh, tapi tidak ada akte ya ketika itu. Kemudian masih di bulan Januari tahun 1831 beliau diangkat menjadi Letnan II Commanded Prajurit Galuh. Kemudian pada fasenya 1831 tadi dilanjut ke 1837, tepatnya di bulan Desember tanggal 27 beliau mendapat gelar Hof Commanded dengan nama Raden Tumenggung Jayanagara. Nah itu nama gelarnya ya. Kemudian pada fasenya tahun 1837 ya, beliau berganti nama, gelarnya menjadi Raden Tumenggung Kusuma Dinata.
Kemudian dilanjut pada tahun 1839, tepatnya di bulan Maret tanggal 9, beliau diangkat menjadi Regen Bupati Galuh. Nah, beliau diangkat menjadi Bupati Galuh itu pada tahun 1839. Ya. Kemudian tanggal 10 Mei 1851 beliau mendapat pangkat Raden Adipati Arya Kusuma Dinata. Nama gelar juga. Ya. Kemudian setelah itu pada tahun 1855, tepatnya di bulan Agustus tanggal 28, ganti nama menjadi Raden Adipati Arya Kusuma Dinata. Kemudian dilanjut pada tahun 1865, tepatnya di bulan April tanggal 20, mendapat bintang atau medali, ya, medal dari Gubernur Jenderal Belanda. Nah, disitulah yang kita kenal dengan medali emas. Ya, beliau mendapat penghargaan karena bisa mengelola dan menata Tatar Galuh ini. Nanti kita akan sampaikan juga prestasi-prestasi beliau. Kemudian pada tahun 1874 bulan Februari tanggal 6 mendapat izin pakai payung kuning dari Gubernur Jenderal. Jadi payung kuning itu seperti halnya ketika kita melihat mobil dengan plat nomor RI1 berarti itu presiden, atau J1 misalkan itu bupati. Nah, ini yang payung kuning tanda dari kejauhan itu, oh itu seorang bupati yang berpangkat adipati. Ada tumenggung, ada apa, dan payungnya itu warnanya beda-beda. Nah, beliau mendapat anugerah bisa memakai payung kuning. Nah, di beberapa foto itu payungnya di pampang yang memang dipegang oleh ajudannya. Kemudian setelah mendapatkan payung kuning pada tahun 1874, pada 18 Februari mendapat gelar Ridder Orde van der Nederlanden dari Ratu Belanda, dan beliau pupus meninggal pada tahun 1886 pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 18, dimakamkan di Gunung Sirnai yang kita kenal dengan Jamban Sari. Nah, mangga aja. Nah, beberapa prestasi beliau yang tadi kita umumkan dalam profilnya, beliau dalam tata kota, tata kepemerintahan, tata keagamaan sangat cakap, sangat mahir sekali. Nah, diantaranya kita kenal sekarang ada Masjid Agung Ciamis, ada alun-alun, kemudian ada loji yang kita kenal sekarang Pendopo Ciamis, kemudian ada gedung otonom yang kita kenal dengan gedung DPRD. Nah, itu tata kota itu beliaulah yang menyusun, menata, dan sehingga kita sampai keturunannya sekarang, masyarakatnya sekarang bisa merasakan nikmatnya alun-alun, nikmatnya Masjid Agung Ciamis, dan bisa menikmati struktur kepemerintahan di Kabupaten Ciamis. Oke, itu dalam sisi kepemerintahan. Kemudian, nah, Kanjeng Prabu itu memiliki 8 istri. 8 istri nih bapak-bapak ibu-ibu, 8 istri yang diantaranya salah satu istrinya berasal dari keturunan Tionghoa yang bermargakan THE yang bernama Teh Fitnio, dan beliau mualaf, dan ketika itu namanya diganti menjadi Raden Ayu Juwita Ningrat. Ya, itu diantaranya kita bisa lihat sudut pandang dari Kanjeng Prabu itu udah memiliki gaya pluralisme yang tinggi, toleransi umat beragama. Nah, kalau kita jalan-jalan ke sebelah utara kota Ciamis, kita bisa melewati yang dinamakan Kampung Kerukunan. Ada yang pernah? Nah, di sana ada masjid, depan masjid itu ada gereja, di pinggir masjid ada kelenteng, di sebelah baratnya kelenteng ada makin, Majelis Agama Konghucu, dan semuanya berbaur di sana. Untuk sisi religi di sana lakung dinukung wahyadin itu berlaku, tapi sisi sosial kita sama.
Nah itu salah satunya. Terus istri-istrinya siapa saja? Di antaranya satu ada Nyi Mas Pamunah, kedua yaitu Nyi Raden Ayu Sumita Ningrat, kemudian yang ketiga ada Raden Ayu Juwita Ningrat atau yang dikenal kita Tevfik Nio, kemudian ada Juragan Parma dari Kuningan, kemudian ada Dewi Wanasigra atau Dewi Sursasi, kemudian Juragan Panimba dari daerah Sadewata, kemudian Dimas Tejaningrum dari Cijulang, dan yang terakhir Juragan Wiyarsi dari Cimahi. Itu 8 istri dari Eyang Prabu atau Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Jadi kalau kita ambil simpul Bani Kusumadiningrat berarti simpulnya dari 8 istri gitu. Dan yang terkumpul sekarang untuk mengawali, mudah-mudahan di tahun ke depan semakin erat lagi, semakin banyak lagi simpul kekeluargaan kita. Nah, ini diantaranya untuk pembangunan wilayah. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan pabrik Rukun Batik Sindang Rasa. Walaupun pabriknya sudah tidak berproduksi, tapi produksi untuk batik lokal itu masih ada. Walaupun skalanya home industry, mungkin Pak Kadis sudah mengetahuinya dan sudah terdata oleh instansi terkait mengenai tinggalan-tinggalan tersebut. Kemudian, nah, kenapa Ciamis identiknya dengan pohon kelapa, dan pohon kelapa dijadikan salah satu simbol dari logonya Kabupaten Ciamis. Nah, itu adalah program dari Kusumadiningrat. Setiap orang itu wajib untuk menanam pohon kelapa. Filosofinya, setiap orang itu bisa dan wajib bermanfaat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sama halnya dengan filosofinya pohon kelapa, ujung daun sampai ujung akar itu bisa dimanfaatkan. Oke, nah ini salah satunya. Dan selain pabrik minyak Guanhin, kita kenal dengan wilayah baratnya kota Ciamis dengan Olvado. Walaupun itu namanya nama Belanda, tapi itu salah satu dari pabrik minyak yang di wilayahnya Kabupaten Ciamis. Oke, next. Nah, kemudian salah satu jasa beliau juga ahli di bidang diplomasi. Beliau adalah bupati yang mahir dalam 4 bahasa. Ya, 4 bahasa, dan berkat jasa beliau dengan diplomasinya, dengan program-programnya dan potensinya dari Ciamis, kita bisa merasakan yang namanya kereta api. Nah, berkat dibelokannya jalan kereta api dari Tasikmalaya via jembatan Ciracong, itu kita bisa merasakan kereta api yang kita kenal dengan stasiun Ciamis dan stasiun Bojong. Kenapa ada 2 di wilayah Ciamis? Karena yang satu untuk angkutan umum manusia, yang satunya lagi untuk logistik. Logistik itu hasil bumi yang diangkut, dimuat di kereta, itu dibikinnya untuk di Bojong. Nah, diantaranya sampai sekarang kita bisa merasakan adanya Ciracong. Selain itu bisa jadi objek wisata, juga jalan alternatif menuju Tasikmalaya, ya, yang mau ke Pesantren Buddha atau mau ke Manojaya itu biasa via Ciracong. Dan ini panjangnya sekitar 202 meter yang diperkuat lagi ketika pada fase 934 ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih kokoh. Kemudian dulunya bukan dari tembok, tetapi kesederhanaan masyarakat Galuh itu berbaur dengan alam. Material bangunan-bangunan keraton dulu itu materialnya dari alam, dari